Selamat malam. Malam. Bagaimana perjalanan berangkat ke sini tadi? Alhamdulillah lancar. Alhamdulillah lancar. Hujan deras ini masih lancar ya? Alhamdulillah ya. Jauh dari ini? Dekat saja. Jadi di sini saya izin memperkenalkan diri. Nama saya Abdan Habib Syahkur. Terserah Mas Haris panggilnya apa? Biasanya saya dipanggil Abdan. Mas Haris enak manggil Mas, Pak, Kak, terserah Mas Haris, bebas saja. Apakah benar di sini dengan Mas Haris ya? Benar. Jadi kedatangan Mas Haris ke sini untuk apa? Kalau boleh tahu. Ya. Jadi saya mau menceritakan masa lalu saya yang mungkin sedikit kelam. Tadi menceritakan masa lalu ya, sedikit kelam. Sedikit atau banyak ini Mas Haris? Bagi saya mungkin sedikit. Masalahnya seperti apa? Ya, jadi dulu itu saat SD saya kena bully di sekolah dan juga KDRT di rumah. Jadi, ini cukup menarik ya Mas ya untuk kita perbincangkan. Jadi di sini kita konseling. Di sini ada aturannya ya Mas Haris ya. Sebelum itu apakah Mas Haris di sini nyaman atau mau berpindah di tempat yang lain? Saya rasa di sini saja. Di sini saja nyaman ya. Baik. Jadi di sini Mas Haris ceritakan apa saja kepada saya. Tidak usah ditutupi ataupun tidak usah sungkan-sungkan kepada saya. Saya jamin juga tidak akan bocor permasalahan masa lalunya Mas Haris ini, pembulian dan KDRT di rumah itu. Saya bisa berjanji bahwasanya tidak akan bocor karena dalam konseling sendiri itu ada asas kerahasiaan. Jadi kerahasiaannya itu akan dijaga. Kemudian nanti di sini saya akan menggunakan teknik konseling forgiveness. Ya, jadi sebelum itu kalau mungkin Mas Haris tidak tahu, forgiveness itu adalah suatu metode seseorang yang memiliki luka batin memproses menyembuhkan luka batin dan memaafkan orang yang menyakiti Mas Haris tersebut. Ya, dari sini bisa dipahami. Jadi saya akan menggunakan teknik forgiveness. Oke. Di masa lalu Mas Haris boleh menceritakannya seperti apa? Jadi ini sudah dimulai dari saya kecil ya. Jadi dari saya kecil ini saya ada dididik dengan sangat keras ya. Jadi kalau saya berbuat salah itu saya seringkali dimarahi dan dipukul. Seringkali juga itu sampai kulit saya membiru gitu. Terus saya dilempar ke belakang lalu dikunci saat malam-malam. Lalu pernah juga dimasukkan ke gentong kalau saya berbuat nakal. Lalu yang paling saya ingat itu saat kecil saya pernah diisolasi seluruh badan saya dan juga mulut saya. Jadi dari mulut ke sekujur tubuh diikat semua pakai isolasi. Itu yang KDRT. Iya. Nah, itu sampai saya juga dilempar juga. Dilempar dari Setelah diikat kan saya masih istilahnya mungkin tantrum ya. Itu saya masih dilempar juga sama orang tua saya. Oke. Jadi apakah di KDRT ini Mas Haris yang melakukan itu emang nakal atau emang dari orang tuanya Mas Haris sendiri atau gimana? Ya, jadi memang saya itu nakal ya saat kecil, tapi ya kan masih kecil gitu. Dan ya, hukuman yang saya terima itu berupa KDRT gitu, yang
Tadi juga Mas Haris menyebutkan di masa lalu tersebut itu selain KDRT ada juga pembulian. Ya, Ya, Pak. jadi selain di KDRT tadi, saya juga sering dibully oleh kakak-kakak saya dan juga teman-teman saya. Oh, berarti tidak bukan dari teman-teman saja ya, jadi dari kakaknya juga pernah dibully. Ya. Kalau boleh tahu untuk pembulian kakaknya itu seperti apa? Jadi ya, saya punya barang makanan ini, makanan itu atau mainan ya, biasanya direbut. Saya ingin nonton film direbut. Lalu saya pernah punya akun FB itu juga dihack. Sampai seperti itu ya. Itu saya juga sering dipukuli juga. Berupa fisik juga. Terus saya sering diejek-ejek juga. Ya, mungkin seperti itu kalau yang dari saudara-saudara saya. Emang kalau boleh tahu Mas Haris ini anak berapa? Saya anak keempat Empat dari 5 bersaudara. 5 bersaudara. Jadi yang ketiga kakaknya Mas Haris ini sering bully. Ya, sering. Tiga-tiganya ini Iya. apakah bersifat ke adiknya Mas Haris juga atau di Mas Haris saja pembulian tersebut? Ya, juga bersifat ke adik saya juga. Ya 3 orang kakak lagi. Iya. Apakah orang tuanya Mas Haris juga tahu hal seperti itu? Ya, orang tua saya kalau tahu marah gitu, tapi kalau di belakang mereka tidak tahu. Oh, seringnya berarti pas di belakang gitu ya? Ya, di depan dan di belakang. Sangat sering untuk pembulian dari kakaknya ini juga. Ya. Kemudian untuk yang pembulian teman-teman ini, teman rumah atau teman sekolah? Kalau teman rumah itu hanya waktu kecil dulu ya. Jadi ada tetangga itu juga sering mengejek saya dan bahkan pernah mengancam mau melempar batu. Tetangga atau temannya Mas Haris? Tetangga. Itu Kalau waktu kecil. Lalu sebelum sekolah. ya, lalu ketika SD saya sering kali itu diejek-ejek gitu. Jadi saat saya ingin tenang gitu saya dilempar kertas, saya sering diejek nama saya ini itu, bahkan tidak sekali 2 kali keluarga saya diejek dan teman-teman saya. Jadi hal yang paling menyakitkan, kejadian yang paling menyakitkan bagi Mas Haris dari KDRT ataupun teman ataupun dari kakaknya Mas Haris juga ini, yang kejadian yang apa, yang seperti apa? Kalau yang paling menyakitkan itu yang pernah saya ceritakan tadi itu, yang isolasi tadi. Yang diisolasi Ya, karena menurut saya ini masih kecil, kenapa kok hukumannya seperti itu? isolasi terus ditaruh di gudang gitu, gimana? Diisolasi terus dilempar dan puter-puter gitu. Itu orang tua. Ya, orang tua. Saya merasakan apa rasa sakit yang Mas Haris alami, seperti tadi yang isolasi tadi, ada juga tadi yang sempat berupa fisik juga ya, baik dari kakaknya ataupun orang tuanya juga. Saya bisa merasakan apa yang Mas Haris rasakan. Jadi dari bagaimana perasaan Mas Haris, kenapa sih kok orang tua atau teman atau kakak-kakaknya Mas Haris itu melakukan seperti itu, apa alasannya? Kalau dari pemikiran saya, kalau orang tua memang karena saya nakal ya ke situ, tapi ya kan saya masih kecil,
belum bisa membedakan mana yang benar mana yang salah. Lalu kalau kakak-kakak saya ini mungkin kurangnya pengetahuan ya, karena setelah masuk pondok itu perlakuan kakak saya itu sudah mulai berubah. Tapi yang paling tidak bisa saya maafkan itu adalah teman-teman saya saat SD dulu, karena ya itu benar-benar murni pembulian untuk saya. Itu lanjut ini. Aduh 11.20. Oke. Wis ta iki mari yo jawab yo. Ya, Langsung aku yo nang ngene rek tau. Sekarang coba Mas Haris berikan hadiah pengampunan secara sukarela kepada orang yang telah menyakiti Mas Haris, baik itu orang tua, saudara, untuk teman juga, karena pengampunan tersebut bukan untuk mereka, melainkan juga dari Mas Haris sendiri untuk melupakan rasa sakit itu terpendam terus gitu Mas Haris. Ya. Jadi bagaimana perasaan Mas Haris jika Mas Haris memaafkan mereka? jika saya memaafkan, rasanya itu saya perlu melupakan hal-hal buruknya dulu ya, baru saya bisa merasa lega. Jadi bisa memaafkannya. Pertama-tama saya mungkin perlu melupakan hal-hal buruk yang menimpa saya dulu, Terus seperti apa sebenarnya? yang tadi itu pembulian ini. Di sekarang berkomitmenlah untuk pengampunan terhadap mereka, meskipun dari Mas Haris selalu terbesit kadangkala muncul suatu masalah atau muncul suatu kejadian yang menyakitkan itu, apakah Mas Haris bisa berkomitmen seperti itu untuk memaafkannya? Mungkin bisa. Mungkin bisa ya. Dari apakah sampai sekarang juga masih sering muncul kejadian yang pernah dilakukan oleh orang tua, teman-teman, saudaranya Mas Haris? Kadang-kadang. Kadang-kadang juga. Jadi di sini jikalau rasa sakitnya Mas Haris atau muncul marah, hal-hal kejadian yang pernah menyakitkan Mas Haris di waktu masa lalu itu, ingatlah komitmen atau sesuatu yang telah Mas Haris lakukan, yaitu pengampunan tadi, yang meminta maaf tadi. Itu Mas Haris selalu ingat ya, karena kejadian karena sebaik-baiknya orang adalah orang yang memaafkan kesalahan seseorang. Bisa memaafkannya sendiri. Bisa. Apakah di sini Mas Haris mau ada yang diceritakan lagi? Mungkin sudah cukup itu saja. Oke. Apakah Mas Haris sudah lega untuk menceritakan hal ini? Sudah. Apakah sudah merasa nyaman, tenang ketika sudah memberikan maaf kepada orang yang menyakiti Mas Haris? Sudah. Apakah ada cerita yang lain untuk konseling kali ini? Insya Allah sudah. Oh, sudah ya. Cukup. Baik, terima kasih ya Mas Haris. Terima kasih juga.